أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Berkenaan dengan perjanjian Hudaybiyah, hari ini saya akan menjelaskan beberapa rincian tambahannya. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib telah menyebutkan peristiwa ini dalam buku Sirat Khatamun Nabiyyin. Beliau menulis, dalam perjanjian-perjanjian selalu ada celah atau sisa permasalahan yang kadang-kadang dapat menyebabkan hasil penting di kemudian hari. Begitu pula dalam perjanjian Hudaybiyah, terdapat suatu celah, yakni meskipun ada disebutkan secara rinci tentang pengembalian laki-laki Muslim, namun tidak ada penyebutan tentang wanita yang masuk Islam dari penduduk Mekah dan bergabung dengan kaum Muslim. Namun, segera keadaan mulai muncul yang memperlihatkan secara jelas adanya sisa permasalahan ini kepada orang-orang kafir Mekah. Belum lama setelah perjanjian ini ditandatangani, beberapa wanita Muslim dari Mekah berhasil meloloskan diri dari orang-orang kafir dan tiba di Madinah. Di antara mereka, yang pertama adalah Ummu Kulsum, putri dari seorang pemimpin musyrik Mekah yang telah meninggal, yaitu Uqbah bin Abi Mu'adz, yang dari pihak ibu juga merupakan saudari Hazrat Utsman bin Affan. Ummi Kulsum menunjukkan keberanian yang besar dengan berjalan kaki ke Madinah. Wanita ini menempuh perjalanan jauh dengan berjalan kaki, dan setelah menghadap Rasulullah SAW, ia menyatakan keislamannya. Namun tak lama kemudian, dua kerabat dekatnya juga tiba untuk menangkapnya dan menuntut agar dia dikembalikan. Dalil mereka adalah, meskipun dalam perjanjian menggunakan kata laki-laki, namun sebenarnya perjanjian tersebut bersifat umum dan berlaku sama untuk laki-laki maupun perempuan. Namun Ummu Kulsum, selain berdasarkan kata-kata dalam perjanjian, juga menyatakan suatu pengecualian untuk wanita dengan alasan bahwa wanita berasal dari jenis kelamin yang lebih lemah dan bagaimanapun juga berada dalam keadaan yang lebih lemah dibanding laki-laki. Oleh karena itu, mengembalikannya sama saja mendorongnya ke arah kematian rohani dan akan luput dari Islam. Jadi, menganggap wanita sebagai pengecualian dari perjanjian ini tidak hanya sesuai dengan kata-kata di perjanjian, namun juga adalah suatu hal yang masuk akal dan sesuai dengan prinsip keadilan. Oleh karena itu, secara adil, Rasulullah SAW memutuskan berpihak pada Ummu Kulsum dan menyuruh kerabatnya pulang. Allah Ta'ala juga mendukung keputusan ini. Oleh karena itu, pada hari-hari itu, turunlah ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa ketika seorang wanita datang ke Madinah dengan mengaku Islam, maka ujilah dia dengan baik, dan jika ia terbukti tulus, maka janganlah dikembalikan kepada orang-orang kafir. Namun jika ia sudah menikah, maka bayarlah mahar kepada suaminya yang musyrik. Setelah itu, setiap kali ada wanita yang keluar dari Mekah dan tiba di Madinah, niat serta ketulusannya diuji dengan baik. Kemudian, wanita-wanita yang terbukti berniat baik dan tulus
dan tidak ditemukan alasan duniawi di dalamnya, maka mereka diizinkan tinggal di Madinah. Dan jika mereka sudah menikah, mahar mereka dibayarkan kepada suami mereka. Setelah itu mereka bebas untuk menikah dengan kaum muslim. Sehubungan dengan syarat-syarat perjanjian, ada sebuah peristiwa yang disebutkan, yaitu tentang Hazrat Abu Bashir. Rinciannya adalah sebagai berikut. Salah satu syarat dalam perjanjian Hudaybiyah adalah, jika ada seseorang dari Quraisy yang masuk Islam dan datang ke Madinah, maka penduduk Madinah tidak akan memberinya perlindungan, melainkan akan mengembalikannya. Namun jika ada seorang muslim yang murtad dan pergi ke Mekah, penduduk Mekah tidak akan mengembalikannya. Secara lahiriah, syarat ini dianggap memalukan bagi kaum muslim, dan karena itu banyak muslim yang merasa kecewa. Bahkan sahabat yang terhormat dan mulia seperti Hazrat Umar pun dalam keadaan yang terguncang saat itu, yaitu dalam keadaan di mana hati banyak orang terbakar karena keputusan bahwa kita melepaskan hak kita. Banyak yang merasa tidak senang dan gelisah dengan syarat ini. Namun tak lama kemudian, muncul keadaan yang membuktikan bahwa sebenarnya syarat ini justru menjadi sumber kelemahan bagi orang-orang Quraisy dan kekuatan bagi kaum muslim. Karena sebagaimana Rasulullah SAW telah sampaikan sejak awal, jika ada muslim yang murtad dan pergi dari Madinah, maka sesungguhnya ia adalah seperti anggota tubuh yang busuk. Hanya orang munafik atau orang yang hatinya bengkoklah yang akan masuk Islam kemudian meninggalkannya atau murtad. Karena itu, jika ia pergi, maka biarkanlah ia pergi. Tidak perlu membawanya kembali ke Madinah. Karena itu, Rasulullah SAW telah mengatakan sejak awal bahwa tidak masalah, kita tidak keberatan dengan hal ini, karena ia adalah seperti anggota tubuh yang telah membusuk dan lebih baik untuk dikeluarkan. Sebaliknya, jika seseorang dengan tulus hati masuk Islam dan keluar dari Mekah, baik ia mendapat tempat di Madinah atau tidak, dimanapun ia berada akan menjadi sumber kekuatan bagi Islam, dan pada akhirnya Allah Ta'ala akan membukakan jalan untuknya. Pandangan ini segera membuktikan kebenarannya, karena belum lama Rasulullah SAW tiba di Madinah. Seorang bernama Abu Bashir, yang merupakan penduduk Mekah dan sekutu Banu Zuhrah, ia masuk Islam dan melarikan diri dari orang-orang Mekah lalu tiba di Madinah. Quraisy Mekah mengirim 2 orang untuk mengejarnya dan memohon kepada Rasulullah SAW agar menyerahkan kembali sesuai syarat perjanjian. Rasulullah SAW memanggil Abu Bashir dan memerintahkannya untuk kembali. Abu Bashir mulai meratap dan mengatakan bahwa ia adalah seorang muslim dan orang-orang ini akan menyiksanya di Mekah serta akan memaksanya untuk murtad. Rasulullah SAW bersabda bahwa karena perjanjian, kita tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa menahanmu di sini. Dan jika engkau bersabar demi keridhaan Allah, Allah akan membukakan jalan keluar untukmu. Tapi saat ini kita terpaksa dan tidak bisa melanggar perjanjian dalam keadaan apapun. Kita lihat betapa teguhnya Rasulullah SAW dalam mematuhi perjanjian. Dengan terpaksa Abu Bashir pulang, namun karena di dalam hatinya ada ketakutan yang besar bahwa ia akan mengalami berbagai penganiayaan. Karena itu, ketika rombongan Abu Bashir tiba di Zul Hulaifah yang terletak beberapa mil dari Madinah di jalan menuju Mekah, Abu Bashir memanfaatkan kesempatan dengan membunuh salah satu pemimpin rombongan. Hampir saja Abu Bashir juga menjadikan yang lain sebagai sasaran. Namun orang itu melarikan diri sehingga tiba di Madinah lebih dulu dari Abu Bashir. Tak lama kemudian Abu Bashir juga tiba di Madinah. Ketika orang itu tiba di Madinah, Rasulullah SAW sedang berada di masjid
Melihat keadaannya yang ketakutan, beliau bersabda, sepertinya ia telah mengalami ketakutan yang sangat hebat. Bersamaan dengan itu, ia sendiri juga dengan gemetar melaporkan kepada beliau bahwa temannya telah terbunuh dan ia sendiri nyaris mati. Rasulullah SAW mendengar kejadiannya dan menghiburnya. Pada saat itu, Abu Bashir juga tiba dengan pedang di tangan dan segera berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, Anda telah menyerahkan aku kepada Quraisy dan tanggung jawab Anda telah selesai. Namun Allah telah menyelamatkan aku dari kaum yang zalim." Beliau menjawab, "Wailu ummihi mu'siru harbin laukana lahu ahad." Kata-kata ini dalam peribahasa Arab diucapkan pada saat mencela atau heran atau tidak senang. Beliau bersabda, orang ini sedang menyalakan api peperangan. Andai saja ada yang bisa mengendalikannya. Ketika Abu Bashir mendengar kata-kata ini, ia memahami bahwa Rasulullah SAW bagaimanapun juga akan memerintahkannya untuk kembali karena adanya perjanjian. Dalam Bukhari tertera, "Falamma sami'a dzalika arafa annahu sayarudduhu ilaihim." Ketika Abu Bashir mendengar ini, ia mengetahui bahwa beliau SAW pasti akan mengembalikannya kepada mereka. Atas hal ini, ia diam-diam keluar dari sana dan alih-alih pergi ke Mekah, di mana ia melihat kematian jasmani dan rohani di sana, ia akhirnya berbelok ke arah pesisir Laut Merah dan tiba di Saiful Bahar. Ketika orang-orang Muslim Mekah lainnya yang masih bersembunyi dan lemah mengetahui bahwa Abu Bashir telah membuat tempat terpisah, mereka pun satu persatu keluar dari Mekah dan tiba di Saiful Bahar. Di antara mereka ada juga Abu Jandal, putra pemimpin Mekah yaitu Suhail bin Amr, yang telah dikembalikan oleh Rasulullah SAW dari Hudaybiyah. Perlahan-lahan, jumlah mereka mencapai sekitar 70 orang, atau menurut beberapa riwayat mencapai 300 orang. Dengan demikian, selain Madinah, terbentuk pula pemerintahan Islam kedua yang secara agama berada di bawah Rasulullah SAW, namun secara politik terpisah dan berdiri sendiri. Karena di satu sisi, keberadaan mereka yang merdeka dan berdiri sendiri menjadi sumber ancaman bagi Quraisy, dan di sisi lain, para muhajirin di Saiful Bahar sangat dendam terhadap orang-orang Quraisy Mekah. Maka belum lama berselang, hubungan antara muhajirin di Saiful Bahar dengan Quraisy Mekah hampir sama seperti hubungan yang terjadi pada awal permulaan dengan muhajirin Madinah. Dan karena Saiful Bahar berada sangat dekat dengan jalan ke Syam, maka mulai terjadi bentrokan dengan kafilah-kafilah Quraisy. Pertikaian baru ini tampak berbahaya bagi Quraisy karena pertama, Quraisy telah melemah akibat perang sebelumnya, dan kedua, sekarang jumlah mereka jauh lebih sedikit dibanding sebelumnya. Dan berhadapan dengan mereka, ada negara Islam di Saiful Bahar yang berada di bawah pemimpin pejuang-pejuang seperti Abu Bashir dan Abu Jandal, yang dipenuhi dengan kekuatan dan semangat keimanan yang segar dan kenangan pahit akan penganiayaan di masa lalu, sehingga pasti akan melawan dengan sengit. Hasilnya, dalam waktu singkat, orang-orang Quraisy menyerah, dan karena lelah dengan serangan-serangan dari kelompok Abu Bashir, mereka mengirim utusan kepada Rasulullah SAW dan memohon agar memanggil para muhajirin Saiful Bahar ke Madinah. Bersamaan dengan itu, mereka dengan sukarela membatalkan syarat perjanjian Hudaybiyah yang menyatakan bahwa Muslim baru dari Mekah tidak akan diberi perlindungan di Madinah. Jadi mereka sendiri yang membatalkan syarat bahwa Muslim yang datang ke Madinah harus dikembalikan. Mereka berkata, "Baiklah, silahkan Anda menampung mereka." Rasulullah SAW menerima permohonan ini dan mengirim surat kepada Abu Bashir dan Abu Jandal
memberitahukan bahwa karena Quraisy telah dengan sukarela mengubah perjanjian, maka sekarang mereka harus datang ke Madinah. Kalian datanglah ke Madinah. Ketika utusan Rasulullah SAW tiba di Saiful Bahar, saat itu Abu Bashir sedang sakit terbaring dan keadaannya sudah kritis. Abu Bashir memegang surat berberkat dari Rasulullah SAW dengan penuh kerinduan di tangannya, dan tak lama kemudian dalam keadaan itu beliau menghembuskan nafas terakhir. Abu Bashir wafat, dan setelah itu Abu Jandal menguburkannya di Saiful Bahar. Lalu dengan perasaan campur aduk antara gembira dan sedih, mereka menghadap Rasulullah SAW. Sedih karena pemimpin mereka yang pemberani, Abu Bashir, yang menjadi pahlawan dalam kejadian ini, menjadi luput untuk mencium kaki Rasulullah SAW. Namun juga gembira karena mereka sendiri telah sampai di kaki tuan mereka dan terbebas dari pertempuran berdarah dengan Quraisy. Sejarawan non-Muslim seperti biasa memutarbalikkan sejarah untuk mengkritik Islam. Terkait perjanjian Hudaybiyah, juga ditemukan keberatan dari sejarawan Kristen. Dalam hal ini, Hazrat Mirza Bashir Ahmad menulis, mungkin tidak ada kejadian penting dalam sejarah hidup Rasulullah SAW yang dibiarkan tanpa kritikan oleh sejarawan Kristen. Dan kejadian perjanjian Hudaybiyah juga termasuk dalam tujuan kritikan mereka. Dengan mengabaikan beberapa keberatan tambahan mereka yang tidak terlalu penting, penulis-penulis Kristen telah mengajukan dua keberatan tentang perjanjian Hudaybiyah. Pertama, bahwa keputusan Rasulullah SAW untuk mengecualikan wanita dari syarat-syarat perjanjian Hudaybiyah tidaklah dibenarkan menurut perjanjian, karena kata-kata dalam perjanjian itu bersifat umum, yang mencakup laki-laki dan perempuan. Kedua, keberatan bahwa dalam kejadian Abu Bashir, Rasulullah SAW melanggar semangat perjanjian, bahkan dengan memberi isyarat kepada Abu Bashir bahwa alih-alih kembali ke Mekah, ia bisa membentuk kelompok terpisah dan melakukan pekerjaannya sendiri. Jadi beliau melanggar perjanjian tersebut. Dalam menjawab kritik-kritik ini, hal pertama yang harus diingat adalah bahwa perjanjian ini dibuat dengan Quraisy Mekah, kaum yang sejak awal Islam telah berperang melawan Rasulullah SAW. Dan ketika perjanjian sedang dibuat, kita melihat bagaimana utusan Quraisy menekan Rasulullah SAW, bahkan dalam hal-hal kecil sekalipun. Bagaimanapun, mereka adalah kaum yang terbiasa mengkritik dan mencela dalam segala hal. Mereka juga bukan bangsa asing yang jauh, melainkan kaum Rasulullah SAW sendiri yang mengetahui semua keadaan dengan baik. Pihak yang membuat perjanjian, yakni orang-orang Quraisy, adalah orang-orang sebangsa beliau sendiri, yakni dari kaum Rasulullah SAW sendiri. Mereka mengetahui segala sesuatunya, dan mereka telah sengaja membuat perjanjian dengan sangat rinci. Karena itu, mengatakan bahwa wanita dan pria termasuk, mereka sudah tahu apakah termasuk atau tidak termasuk. Selanjutnya, Hazrat Mirza Bashir Ahmad menulis, semua rincian syarat-syarat perjanjian dan latar belakang lengkapnya ada di depan mata mereka. Jadi ketika Quraisy Mekah yang merupakan pihak dalam perjanjian, mereka tidak mengkritik tindakan Rasulullah SAW ini dan tidak menganggapnya bertentangan dengan perjanjian, maka bagaimana mungkin orang-orang yang mengkritik ini, yang datang 1300 tahun kemudian, yang mana hal-hal kecil tersembunyi pun luput dari pandangan mereka, dan mereka tidak sepenuhnya mengetahui latar belakang perjanjian ini, bisa mendapatkan hak untuk mengkritik? Kaum musyrik itu sendiri tidak mengkritik. Para orientalis masa kini yang mengkritik Islamlah yang melontarkan keberatan ini. Mereka, yakni orang-orang Quraisy yang mengalami seluruh kisah ini, menerima kebenarannya dan tetap diam. Akan tetapi mereka yang datang 1300 tahun kemudian seolah-olah mengangkat langit di atas kepala mereka. Akhirnya, apakah alasannya? Yakni meskipun Al-Quran, hadis dan sejarah Arab menjadi sasaran kritikan
berkenaan dengan orang-orang kafir Mekah dan kafir Arab lainnya terhadap Rasulullah SAW dan Islam, namun tidak ada penyebutan dimanapun bahwa kaum muslim pernah dituduh melanggar perjanjian Hudaybiyah. Untuk waktu yang lama, tidak ada keberatan apapun terhadap kaum muslim. Selain itu, terbukti dengan kesaksian terkuat bahwa ketika setelah perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah SAW mengirim surat tabligh kepada Kaisar Romawi, dan kebetulan Abu Sufyan bin Harb, pemimpin Mekah, juga sedang berada di Syam, dan Heraklius memanggilnya ke istananya dan mengajukan beberapa pertanyaan tentang Rasulullah SAW. Salah satunya adalah, apakah orang yang mengaku nabi dari kaummu ini pernah melanggar perjanjian? Maka dalam menjawab pertanyaan ini, Abu Sufyan menjawab, tidak, Muhammad SAW tidak pernah melanggar perjanjian apapun. Iya, saat ini kami memiliki perjanjian dengannya yang sedang berjalan, dan aku tidak bisa mengatakan apa yang akan terjadi dari pihaknya sampai perjanjian ini berakhir. Abu Sufyan mengatakan bahwa dalam seluruh percakapan ini tidak ada kesempatan lain baginya selain menambahkan kalimat ini untuk mencoba menimbulkan keraguan di hati Heraklius terhadap Rasulullah SAW. Percakapan antara Abu Sufyan dan Heraklius ini tidaklah terjadi segera setelah perjanjian Hudaybiyah, melainkan pasti membutuhkan waktu untuk mempersiapkan dan mengirim surat tabligh dari Rasulullah SAW kepada Heraklius. Lalu surat itu sampai ke Heraklius. Kemudian Heraklius mengadakan pertemuan di istananya dan mencari serta mengundang Abu Sufyan ke istananya. Karena perjalanan juga tidak mudah di masa itu, dan masuk akal bahwa pada saat itu, kejadian Abu Bashir melarikan diri ke Madinah, dan peristiwa Ummi Kulsum, serta wanita-wanita muslim lainnya yang keluar dari Mekah dan tiba di Madinah sudah terjadi. Itulah sebabnya, semua sejarawan menyebutkan peristiwa Abu Bashir dan Ummi Kulsum terlebih dahulu, dan kemudian peristiwa surat kepada Kaisar Romawi. Namun, meskipun demikian, Abu Sufyan tidak bisa menuduh Rasulullah SAW melanggar perjanjian di istana Heraklius, meskipun kata-katanya menunjukkan bahwa ia berharap akan dilakukan olehnya jika ada kesempatan. Tetapi meskipun demikian, para kritikus yang lahir 1300 tahun kemudian tidak merasa takut kepada Tuhan ketika menuduh Rasulullah SAW melanggar perjanjian. Sungguh sangat disayangkan. Kemudian, jika kita masuk ke rincian keberatan-keberatan ini, kelemahan di dalamnya menjadi semakin jelas. Misalnya, kritik pertama adalah bahwa sebenarnya perjanjian ini mencakup laki-laki dan perempuan, tetapi Rasulullah SAW secara paksa mengecualikan wanita. Tetapi, seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya, keberatan ini sama sekali keliru dan tidak berdasar, karena kata-kata dalam perjanjian yang diriwayatkan dalam riwayat yang paling sahih dengan jelas menyebutkan bahwa yang dimaksud dalam perjanjian hanyalah laki-laki, bukan laki-laki beserta perempuan. Sebagaimana tertera dalam Sahih Bukhari, kata-katanya adalah sebagai berikut: La ya'tika minna rajulun wa in kana ala dinika illa rodattahu ilaina. yakni tidak ada seorang laki-laki pun dari kami yang datang kepadamu meskipun dia mengikuti agamamu, kecuali engkau mengembalikannya kepada kami. Dengan adanya kata-kata yang jelas dan tidak diragukan ini, maka melontarkan keberatan bahwa sebenarnya perjanjian ini mencakup laki-laki dan perempuan, bukan hanya tidak adil, tetapi juga sangat tidak jujur. Dan jika dikatakan bahwa dalam beberapa riwayat sejarah, dalam kata-kata perjanjian tidak disebutkan kata rojul atau laki-laki, melainkan menggunakan kata-kata umum yang bisa mencakup laki-laki dan perempuan, maka jawabannya adalah, bagaimanapun, riwayat yang kuat harus didahulukan, dan ketika dalam riwayat yang paling sahih menyebutkan kata rojul yaitu laki-laki, maka harus dianggap sebagai riwayat yang lebih benar. Selain itu, kata-kata yang muncul dalam riwayat sejarah, jika diperhatikan, juga mendukung penjelasan yang telah diberikan. Misalnya dalam Sirat Ibnu Hisham tertera
Man ata Muhammadan min Quraisyin bigairi izni waliyihi radadhu alaihim. Siapa saja dari Quraisy yang datang kepada Muhammad SAW tanpa izin walinya, maka akan dikembalikan kepada mereka. Dalam kata-kata bahasa Arab ini, memang kata laki-laki tidak disebutkan secara jelas. Tetapi, siapa saja yang memiliki pengetahuan dasar bahasa Arab sekalipun, mengetahui bahwa dalam bahasa Arab, berbeda dengan beberapa bahasa lain, digunakan bentuk kata dan kata ganti yang berbeda untuk perempuan dan laki-laki. Dan dalam kalimat di atas, dari awal hingga akhir, digunakan bentuk kata dan kata ganti untuk laki-laki. Memang, kadang-kadang dalam percakapan umum, bentuk laki-laki digunakan untuk mengartikan baik laki-laki maupun perempuan. Tetapi jelas bahwa kalimat yang sedang dibahas bukanlah jenis kalimat seperti itu, melainkan kalimat perjanjian yang memiliki status hukum, yaitu kedudukan yang lebih tinggi, karena setiap katanya ditempatkan dengan pemikiran dan pertimbangan. Dan pemilihan kata-kata dilakukan setelah permintaan dan persetujuan kedua belah pihak. Oleh karena itu, dalam kalimat seperti itu, harus diambil makna yang paling terbatas dan yang lebih khusus. Adapun kisah keberatan dari utusan Quraisy dan rinciannya, telah Anda dengar dalam khutbah sebelumnya. Betapa rincinya utusan orang-orang kafir dalam hal mempersoalkan isi perjanjian. Jadi dari segi ini pun, kesimpulannya tetap sama, bahwa perjanjian ini hanya mencakup laki-laki, bukan laki-laki beserta perempuan. Selain itu, seperti yang telah dijelaskan, bahwa wanita yang merupakan golongan yang lebih lemah dan umumnya bergantung pada belas kasih suami atau kerabat laki-lakinya, jika mengembalikan mereka, ini berarti mengembalikan mereka dengan tangan sendiri menuju ke kekufuran dan kemusyrikan setelah memeluk Islam, yang bukan hanya ini jauh dari asas kasih sayang, tetapi juga jauh dari asas keadilan. Memang, dalam mengembalikan seorang laki-laki pun ada bahayanya, yakni orang-orang kafir Mekah akan menyiksanya dengan berbagai cara, tetapi laki-laki tetaplah laki-laki. Ia tidak hanya bisa bertahan menghadapi kesulitan, tetapi juga bisa mencari jalan keluar dengan bersembunyi, melarikan diri atau membentuk kelompok tersendiri, seperti yang dilakukan oleh Abu Bashir. Tetapi apa yang bisa dilakukan oleh seorang wanita yang tak berdaya? Baginya dalam keadaan seperti itu hanya ada dua pilihan, yakni meninggalkan Islam atau mati. Dalam keadaan seperti ini, sangatlah jauh dari sifat mulia Rasulullah SAW yang penuh kasih sayang untuk mengembalikan wanita-wanita Muslim yang tak berdaya kepada orang-orang kafir yang zalim. Jadi, apa yang dilakukan bukan hanya benar dan tepat menurut kata-kata perjanjian, tetapi juga tepat dan benar menurut prinsip keadilan dan kasih sayang yang diakui. Dan bagi para pengkritik, tidak ada yang tersisa selain rasa malu yang menyedihkan, karena mereka bahkan tidak segan mengkritik upaya melindungi wanita-wanita yang tertindas dan tak berdaya. Kritik kedua berkaitan dengan kejadian Abu Bashir, tetapi setelah dipertimbangkan, kritik ini juga terbukti sama sekali lemah. Memang, Rasulullah SAW telah membuat perjanjian bahwa siapa saja dari orang kafir Mekah, yaitu laki-laki, yang melarikan diri ke Madinah, meskipun ia Muslim, tidak akan diberi perlindungan di Madinah dan akan dikembalikan. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah Rasulullah SAW melanggar perjanjian ini? Sama sekali tidak. Sama sekali tidak melanggar. Bahkan beliau menunjukkan contoh yang sempurna dan luar biasa dalam memenuhi perjanjian ini, yang dunia tidak mampu menandinginya. Perhatikanlah bahwa Abu Bashir, setelah yakin akan kebenaran Islam, ia melarikan diri dari Mekah untuk melindungi diri dari penganiayaan orang-orang kafir dan menyelamatkan keimanannya. Ia melakukan perjalanan secara sembunyi-sembunyi sampai tiba di Madinah. Tetapi kerabatnya yang zalim mengejarnya
dan ingin membawanya kembali secara paksa dengan ancaman pedang. Atas hal ini, kedua pihak menghadap Rasulullah SAW. Dengan suara bergetar, Abu Bashir berkata, "Wahai Rasulullah, Allah telah menganugerahkan saya nikmat Islam, dan Anda tahu penderitaan dan bahaya yang menghadang saya jika kembali ke Mekah. Demi Allah, jangan kembalikan saya." Tetapi sebaliknya, kerabat Abu Bashir menuntut, "Ada perjanjian antara Anda dan kami bahwa siapapun dari kami yang datang ke Madinah akan dikembalikan." Kesedihan Abu Bashir dan semangat para sahabat ada di hadapan mata Rasulullah SAW, dan perasaan beliau sendiri sangat bergejolak di dalam hati. Namun, sosok yang penuh kejujuran dan amanah ini, Rasulullah SAW, beliau tetap teguh seperti batu karang pada janjinya dan bersabda dengan sabda yang begitu indah, "Wahai Abu Bashir, engkau mengetahui bahwa kita telah memberikan janji kepada mereka, dan dalam agama kita, melanggar perjanjian tidaklah diperbolehkan. Perhatikanlah, meskipun saat itu nyawa seseorang dipertaruhkan, namun beliau SAW bersabda bahwa dalam agama kita melanggar perjanjian tidak diperbolehkan. Sekarang, kita yang sering melanggar janji-janji kecil perlu merenungkan bagaimana keadaan keimanan kita." Kemudian beliau SAW bersabda, "Maka pergilah bersama mereka. Kemudian jika engkau bersabar dan tetap teguh dalam Islam, maka Allah akan membuka jalan keselamatan untuk engkau dan untuk muslim lain yang tidak berdaya seperti engkau." Kemudian kita melihat jalan keselamatan itu kemudian terbuka ketika Abu Bashir kembali bersama orang-orang Mekah, dan ketika ia kembali setelah mengalahkan orang-orang yang hendak menangkapnya dalam pertempuran di jalan menuju Mekah, Rasulullah SAW begitu melihatnya langsung bersabda dengan marah, "Wailu ummihi mis'aro harbin law kana lahu ahad." Celakalah ibunya, orang ini menyalakan api peperangan, andai saja ada yang bisa mengendalikannya. Mendengar ini, Abu Bashir yakin bahwa beliau akan mengembalikannya, maka ia diam-diam keluar dari Madinah dan membuat tempat tinggal di tempat yang terpisah dan jauh. Sekarang, jika kita melihat seluruh kejadian ini dengan pandangan yang adil, apa tanggung jawab yang dibebankan pada Rasulullah SAW dan kritik apa yang bisa dilontarkan kepada beliau? Kenyataannya, beliau SAW telah memenuhi perjanjian seraya menekankan perasaan beliau sendiri, dan bukan hanya sekali tetapi 2 kali telah mengembalikan Abu Bashir, dan mengembalikannya dengan kata-kata yang begitu mulia yang tidak ada bandingannya dalam sejarah dunia. Rasulullah SAW menekan perasaan beliau sendiri, perasaan para sahabat beliau, dan perasaan Abu Bashir, dan dalam segala keadaan berusaha untuk memenuhi perjanjian. Lalu, jika Abu Bashir sendiri telah bebas dari penduduk Mekah dan pergi ke tempat lain, apa kritik yang bisa dilontarkan kepada Rasulullah SAW tentang hal ini? Dan syarat perjanjian mana yang mengharuskan beliau SAW bertanggung jawab untuk mengembalikan ke Mekah seseorang yang melarikan diri dari Mekah dimanapun ia berada? Sungguh disayangkan, musuh-musuh Islam tidak berlaku adil kepada Islam dalam hal apapun. Jika ada keberatan yang diajukan bahwa Rasulullah SAW bisa saja mengirimkan perintah kepada Abu Bashir di tempat tinggal yang didirikannya untuk kembali ke Madinah, dan beliau tidak melakukannya, maka seolah-olah beliau telah melanggar ruh perjanjian meskipun tidak pada kata-katanya. Maka ini juga merupakan sebuah keberatan yang lemah. Kritik ini juga merupakan kritik yang sepenuhnya berasal dari kebodohan, dan kata-kata perjanjian sendiri serta ruh dari kata-kata tersebut dengan sendirinya menolaknya. Syarat perjanjian adalah bahwa jika ada penduduk Mekah yang Muslim melarikan diri dan tiba di Madinah, maka Rasulullah SAW akan mengembalikannya. Jelas membuktikan bahwa maksud dan tujuan syarat ini adalah bahwa orang seperti itu
meskipun Muslim, tidak akan diterima dalam lingkup politik Islam di Madinah, yaitu meskipun secara keyakinan ia adalah Muslim, tetapi Rasulullah SAW tidak akan melibatkannya dalam politik Madinah. Jadi ketika orang seperti itu sendiri dinyatakan di luar politik Islam Madinah berdasarkan syarat-syarat perjanjian, bagaimana bisa ada tuntutan bahwa dimanapun ia berada, Rasulullah SAW akan memberinya perintah untuk kembali? Maka betapa besar kezaliman ini, bahwa jika Rasulullah SAW menahan orang seperti itu di Madinah, beliau SAW dikritik bahwa ada perjanjian bahwa meskipun Muslim, beliau SAW tidak akan memasukkannya dalam politik beliau SAW. Dan jika beliau SAW mengeluarkannya dari politik Madinah dan menyerahkannya kepada penduduk Mekah, serta mengeluarkannya dari Madinah, maka muncul kritikan mengapa beliau tidak mengirim perintah dengan memasukkannya dalam politik beliau. Maka dari segi politik, ini merupakan kritik yang sangat lemah dan tidak berarti, sehingga orang yang berakal tidak bisa memperhatikannya. Kenyataannya, syarat yang tidak masuk akal ini yang dimasukkan oleh orang-orang kafir dalam perjanjian bahwa tidak memberikan perlindungan kepada muhajir muslim di Madinah, Allah menjadikannya sebagai azab bagi mereka dengan menunjukkan bahwa Rasul kami bagaimanapun mematuhi perjanjian, tetapi kalian menanam duri di jalan kalian sendiri dan melukai tangan kalian dengan senjata yang kalian buat sendiri. Ketika kalian sendiri mengatakan bahwa pemuda Mekah manapun yang masuk Islam dan pergi ke Madinah, Rasulullah SAW tidak akan menahannya di Madinah dan ia akan dianggap di luar politik Madinah, maka bagaimana bisa dengan mulut yang sama kalian menuntut bahwa orang-orang yang berada di luar politik Madinah ini, dimanapun mereka berada, Rasulullah SAW harus memberi mereka perintah dan menegakkan politik beliau SAW atas mereka untuk mengirim mereka ke Mekah. Ini benar-benar suatu pernyataan yang bodoh. Kalian sendiri mengajukan syarat ini bahwa Rasulullah boleh memerintahkan ruh-ruh mereka dan urusan-urusan akhirat mereka, tetapi tidak boleh menjadi penguasa atas politik dan urusan duniawi mereka. Dari segi politik, pemerintahan dan hukum, beliau SAW tidak akan memiliki hak atas mereka. Ya, memang mereka Muslim. Secara rohani mereka masuk baiat kepada Rasulullah SAW. Mereka masuk Islam dan disebut mukmin. Tetapi kalian sendiri membuat syarat bahwa secara politik mereka bukan milik beliau SAW. Yang syarat ini beliau SAW terima, yakni baiklah mereka tidak akan menjadi milik beliau secara politik. Lantas, ketika kalian sendiri mengeluarkan mereka dari politik Rasulullah SAW, maka apa dasar kritik terhadap Rasulullah SAW? Bagaimanapun ini adalah tipu daya Quraisy Mekah yang berbalik menimpa mereka sendiri, dan tangan Rasulullah SAW tetap suci dalam segala keadaan. Beliau SAW memenuhi kata-kata perjanjian dengan menyerahkan Abu Bashir kepada orang-orang Mekah dan melepaskannya dari Madinah. Dan beliau juga memenuhi semangat perjanjian sesuai dengan maksud asli syarat ini. Jadi, beliau SAW tetap benar dalam segala aspek, dan orang-orang kafir Mekah terjerat dalam jaring yang mereka bentangkan sendiri. Kemudian mengatakan bahwa dengan kata-kata, "Wailu ummihi mis'aro harbin law kana lahu ahad," Rasulullah SAW memberi isyarat kepada Abu Bashir. Ini juga merupakan kritik bahwa dengan kata-kata ini, beliau SAW memberi isyarat kepada Abu Bashir untuk membentuk kelompok terpisah dan memulai peperangan dengan Quraisy. Betapa zalim dan betapa buruk pemikiran ini, dan betapa bodohnya terhadap situasi yang terjadi. Kata-kata ini justru merupakan bukti jelas dari kejujuran Rasulullah SAW dan ketidaksukaan beliau SAW terhadap perang yang tidak perlu. Beliau berkata, apakah orang ini ingin memicu perang? Hal ini membuktikan bahwa beliau menyatakan ketidaksetujuan dan ketidaksukaan terhadap tindakan Abu Bashir. Jika ada seseorang yang berpikir seperti Sir William Muir bahwa kata-kata terakhir Rasulullah SAW, "Lau kana lahu ahad," bisa juga berarti jika ia mendapat teman, dan ini menunjukkan bahwa maksud beliau SAW adalah jika Abu Bashir mendapat teman maka ia bisa menyalakan api perang.
Dan dengan demikian dalam ucapan ini seolah-olah terdapat isyarat untuk memicu perang. Maka jawabannya adalah, pertama, makna yang kami berikan sesuai dengan peribahasa Arab yang telah kami jelaskan dalam sejarah, yang contoh-contohnya banyak ditemukan dalam hadis. Selain itu, kalaupun diambil makna kedua seperti yang ingin dilakukan oleh William Muir, maka tetap saja berdasarkan konteks kalimat, maka kalimat ini tidak bisa diambil selain bahwa jika Abu Bashir mendapat teman sepaham, maka ia akan menyalakan api perang. Tetapi syukurlah, ia tidak mendapat teman seperti itu di Madinah. Jadi ini juga bukan berarti jika ia mendapat teman, maka baiklah, tetapi jika tidak punya teman yang bisa membantunya. Alhasil, bagaimanapun maknanya diambil, konteks kalimat dan bagian awalnya memberikan bukti yang cukup bahwa maksud Rasulullah SAW adalah mencela Abu Bashir, bukan menghasutnya untuk berperang. Bagaimana mungkin seseorang yang memulai ucapannya dengan kata-kata marah, yaitu celakalah ibunya, ia kini menyalakan api peperangan. Setelah kata-kata itu, mungkin beliau SAW mengatakan, "Ya, nyalakanlah api peperangan." Pada akhirnya, dalam mengkritik, janganlah kehilangan akal sehat juga. Tetapi para orientalis ini, meskipun secara lahiriah mereka mengaku terpelajar, namun ketika menyangkut sifat mulia Rasulullah SAW dan sejarah Islam, mereka mulai berbicara hal-hal yang sama sekali tidak masuk akal. Kemudian hal terpenting yang harus dilihat adalah bagaimana pengaruh kata-kata Rasulullah SAW ini terhadap Abu Bashir sendiri. Dalam riwayat yang sama tertulis, "Falamma sami'a zalika, arufa annahu sayarudduhu ilaihim." Yakni, ketika Abu Bashir mendengar hal ini, ia memahami bahwa beliau SAW pasti akan mengembalikannya kepada mereka. Atas hal ini, ia diam-diam melarikan diri ke arah lain. Sangat disayangkan bahwa orang yang diajak bicara dengan kata-kata ini sendiri memahami maknanya bahwa Rasulullah SAW tidak menyukai tindakannya dan bahwa beliau SAW bagaimanapun akan mengembalikannya ke Mekah. Tetapi para pengkritik dermawan yang datang 1300 tahun kemudian ini mengatakan bahwa sebenarnya beliau SAW menghasut Abu Bashir untuk membentuk kelompok terpisah dan berperang. Ketidakadilan pun seharusnya ada batasnya. Inilah standar ganda orang-orang yang mengklaim keadilan yang sejak dulu telah menciptakan kekacauan di dunia, dan kekacauan ini masih berlanjut hingga saat ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan akal sehat kepada dunia pada saat ini, terutama kepada kaum muslim, dan juga melindungi mereka dari fitnah-fitnah Dajjal ini. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر